Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mukti Fajranto. Di sini saya akan coba mempresentasikan rangkuman dari bab 1 sampai 15 mata kuliah aspek hukum dalam pembangunan. Yang pertama, di sini saya akan jelaskan Project Procurement Management. Di sini ada sistem hukum. Sistem hukum dibagi berbagai negara pada umumnya dibagi menjadi dua kategori, yaitu Common Law dan Civil Law. Sekitar 60% dari negara-negara di dunia menggunakan sistem Civil Law dan 35% menggunakan Common Law. Dan sisanya menggunakan campuran antara Civil Law, Common Law, dan agama. Contohnya, Indonesia menganut sistem hukum Civil Law dan Amerika menganut sistem hukum Common Law. Nah, di sini ada perbedaan antara Common Law dan Civil Law. Common Law lebih mengandalkan pada kemampuan dari beberapa pihak, seperti misalnya keputusan legislatif yang diambil berdasarkan kebiasaan atau pengalaman terdahulu. Seperti misalnya keputusan pengadilan yang sudah pernah dapat menjadi acuan pada kasus yang serupa. Lalu untuk Civil Law, negara dengan sistem hukum Civil Law memiliki peraturan hukum yang lengkap, berkesinambungan, dan terus diperbaharui untuk segala hal yang mungkin diajukan ke pengadilan. Hukum dan peraturan yang diberlakukan dibedakan dalam beberapa kategori hukum dan jenis hukum. Hukum substantif didasari pada perkara kriminal atau perkara sipil, dan hukum dijatuhkan berdasarkan besaran hukum yang sudah ditentukan. Nah, di sini juga terdapat prinsip dasar kontrak. Untuk Indonesia, pengertian perjanjian atau kontrak diatur pasal 313 KUH Perdata yang berbunyi perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu pihak atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lebih. Nah, di sini juga dijelaskan berdasarkan pembagian penanggung jawab berdasarkan cara pembayaran menurut Perpres nomor 54 tahun 2010, yaitu terdapat langsam kontrak, harga satuan atau unit price kontrak. Lalu terdapat juga kontrak gabungan lamsam dan harga satuan. Lalu ada kontrak presentasi dan yang terakhir kontrak terima jadi. Nah, di sini ada langkah-langkah dasar pengadaan proyek. Yaitu yang pertama perencanaan pengadaan. Lalu terdapat juga perencanaan kontrak, lalu memilih respon pemasok, menyiapkan proposal pelelangan, lalu pemilihan pemasok, administrasi kontrak, lalu disusul yang terakhir yaitu penutupan kontrak. Untuk kontrak kerja konstruksi, dalam suatu proyek konstruksi yang baik selalu ada kontrak kerja konstruksi seperti diatur dalam perundangan Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017, paragraf 3, kontrak kerja konstruksi, pasal 46 dan pasal 47. Di dalam kontrak kerja konstruksi di dunia, yaitu terdapat JCT, Joint Contract Tribunal, lalu ada NEC, New Engineering Contract, lalu ICC, International Chamber of Commerce, lalu terdapat FIDIC, AS 4000, SIA, dan PSSCOC atau Public Sector Standard Condition of Contract. Lalu terdapat juga hukum dalam bahasa. Kontrak harus tunduk pada hukum negara yang ketentuan hukum lain yang dinyatakan dalam bahasa yang digunakan dalam kontrak haruslah saling dinyatakan dalam data kontrak. Bahasa atau komunikasi haruslah yang dinyatakan dalam data kontrak. Bila tidak dinyatakan di sana, bahasa komunikasi haruslah bahasa yang baik digunakan dalam kontrak. Di dalam hukum negara di Indonesia kita memiliki Undang-Undang OJK nomor 2 tahun 2017. Lalu terdapat juga UU nomor 24 tahun 2009. Lalu terdapat juga peraturan pemerintah PP nomor 54 tahun 2016. Lalu yang terakhir peraturan presiden atau Perpres tahun 2018 nomor 16.
Nah, di sini aspek yang mencakup peraturan dan perundangan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Beberapa aspek mencakup peraturan dan perundang-undangan yang terkait pengadaan barang dan jasa adalah yang pertama, bidang hukum yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa. Yang kedua, terdapat hierarki perundang-undangan. Ketiga, peraturan dan perundang-undangan yang berhubung dengan pengadaan barang dan jasa. Lalu yang keempat, hukum perjanjian atau kontrak. Nah, di sini dibagi menjadi dua, yaitu hukum perdata, yaitu mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna sejak penandatanganan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak. Pengadaan barang dan jasa dapat didefinisikan sebagai hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum lainnya di bidang kepadatan. Keperdataan yang dimaksud adalah lalu lintas hukum yang berhubungan antar individu dengan individu lain dalam perjanjian pemborongan, hak dan kewajiban para pihak adalah pengguna barang atau jasa. Di sini terdapat juga aspek yang mencakup dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Yang pertama, bidang hukum yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa, yaitu hukum administrasi negara atau HAN atau hukum tata usaha negara. Mengatur hubungan antara penyedia dan pengguna pada proses persiapan sampai dengan proses penerbitan surat penetapan penyedia barang dan jasa. Yaitu disebutkan keputusan pengguna barang merupakan keputusan pejabat negara atau daerah bukan berkedudukan sebagai individu atau pribadi. Lalu ada juga ruang lingkup pengaturan, yaitu bentuk dan tingkah laku pemerintah, hukum kepegawaian, dan peradilan administrasi negara. Lalu terdapat juga hukum administrasi negara mengatur pelaksanaan teknis dalam mengelola negara. Lalu yang kedua yaitu ada hukum pidana, mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna sejak tahap persiapan pengadaan sampai dengan selesai kontrak. Pengadaan barang dan jasa, ruang lingkup tindakan atau perbuatan yang dilakukan baik pengguna barang atau jasa maupun penyedia adalah segala perbuatan atau tindakan yang melawan hukum. Artinya bahwa tindakan atau perbuatan dalam pengadaan barang atau jasa tidak sesuai dengan peraturan perundangan mulai dari tahap persiapan sampai selesai atau berakhirnya kontrak. Karena hukum pidana merupakan hukum publik, ada kewajiban negara secara langsung untuk melindungi segala hak dan kepentingan pengguna dan penyedia barang atau jasa. Lalu di sini terdapat yang nomor 2 yaitu hierarki perundang-undangan. Sesuai UU nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, hierarki peraturan perundang-undangan mempunyai susunan sebagai berikut. Yang pertama, UUD 1945 berserta amandemennya, yaitu undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti UU, yaitu Perpu. Lalu yang kedua, peraturan pemerintah. Ketiga, peraturan presiden. Yang keempat, peraturan daerah atau Perda. Lalu yang ketiga, peraturan jasa konstruksi. Di sini terdapat beberapa peraturan jasa konstruksi. Salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi. Ada juga PP Nomor 28, 29, 30 Tahun 2000. Lalu Kepres RI Nomor 80 Tahun 2003. Kemenkinpraswil Nomor 339. Lalu ada juga Surat Edaran Menteri PU Nomor 08 SEM tahun 2006. Lalu juga ada Peraturan Menteri PU Nomor 50 PRT 1991 tentang perizinan perwakilan perusahaan jasa konstruksi asing dan peraturan-peraturan lainnya. Nah, di sini saya juga akan jelaskan administrasi kontrak konstruksi dalam proses desain, yaitu yang pertama hasil pengkajian, perencanaan, dan atau perancangan. Yang kedua, rencana teknis proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan atau
Oke, saya lanjutkan tentang administrasi kontrak konstruksi. Dalam proses desain, yaitu ada hasil pengkajian, perencanaan, dan atau perancangan. Lalu terdapat juga rencana teknis proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan atau pembangunan kembali. Lalu dalam proses pengerjaan. Di dalam proses pengerjaan, penyedia jasa bertanggung jawab sebagai berikut, yaitu menyediakan lahan untuk tempat pelaksanaan pekerjaan, lalu menyediakan fasilitas atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia jasa untuk kelancaran pekerjaan. Lalu ada juga meminta laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan yang memuat volume pekerjaan, progres pekerjaan, biaya proyek termasuk amandemennya, dan sebagainya, secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh penyedia jasa. Lalu di sini saya akan juga jelaskan tentang klaim konstruksi. Klaim konstruksi adalah klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa, atau antara penyedia jasa utama dengan subpenyedia jasa atau pemasok bahan, atau antar pihak luar dan pengguna atau penyedia jasa yang biasanya mengenai permintaan tambahan waktu, biaya, atau kompensasi lain. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 99 tentang jasa konstruksi yang terus disempurnakan hingga yang terbaru saat ini UU JK Nomor 2 Tahun 2017, hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi jelas dan memiliki kedudukan yang setara. Lalu di sini terdapat juga jenis-jenis klaim konstruksi dalam konteks suatu kontrak konstruksi. Kedua belah pihak dapat mengajukan klaim satu sama lain dengan jenis terbagi dalam yang pertama kompensasi waktu atau EWT, yang kedua kompensasi biaya. Nah, di sini juga terdapat penyebab klaim. Klaim oleh pengguna jasa yang pertama pekerjaan yang sat-sat, kelambatan oleh penyedia jasa, pembelaan klaim. Klaim jenis lain walaupun jarang terjadi timbul karena pemutusan kontrak. Klaim oleh penyedia jasa. Klaim dalam proyek konstruksi oleh penyedia jasa. Terdapat pengguna jasa yang disebabkan oleh banyak sebab dan bentuk bermacam-macam, umumnya dapat ditemukan pada kondisi sebagai berikut. Yang pertama, adanya kelambatan atau cacat informasi. Lalu adanya kelambatan atau cacat informasi dari bahan atau peralatan yang diserahkan. Lalu perubahan-perubahan permintaan gambar atau spesifikasi. Lalu yang terakhir perubahan kondisi lapangan atau kondisi lapangan yang tidak diketahui. Nah, di sini terdapat struktur klaim. Pada umumnya, klaim mengikuti struktur sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman mengenai ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat kontrak. Yang kedua, pemahaman mengenai kejadian klaim atau kejadian penyebab klaim. Ketiga, akibat dari kejadian klaim tersebut, analisa biaya yang terakhir. Lalu prosedur klaim ada dua menurut PIDIK Redbook, yaitu yang pertama klaim oleh pengguna jasa, yang kedua klaim kontraktor. Tata cara penyelesaian sengketa konstruksi menurut UU JK Nomor 2 Tahun 2017. Yang pertama, musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Lalu terdapat juga apabila musyawarah tidak dicapai, maka penyelesaian sengketa berdasarkan apa yang tertulis dalam kontrak konstruksi. Lalu apabila penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam kontrak, maka penyelesaian sengketa menggunakan tahapan berikut. Yang pertama, mediasi, konsiliasi, arbitrase, lalu yang terakhir Dewan Sengketa. Apa itu Dewan Sengketa? Menurut ICC Deputy Board adalah Dewan Sengketa badan independen yang terdiri dari 1 atau 3 orang anggota dewan. Pada umumnya diatur sejak pendatanganan kontrak kerja menengah atau jangka panjang. Nah, di sini saya juga akan jelaskan tentang pengadilan. Walaupun dalam UU JK Nomor 2 Tahun 2017 pengadilan sudah tidak disebutkan penyelesaian sengketa konstruksi, tetapi keberadaannya tetap sebagai lembaga sengketa yang resmi. Berikut cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan.
Itu langkahnya yang pertama ada penggugat, mohon atau kuasanya, lalu petugas pendaftaran meja 1, panitia muda perdata, petugas pendaftaran meja 1, meja 2, penggugat atas kuasanya, beberapa juga kasir, penggugat atau pemohon, lalu beberapa juga petugas pendaftaran di meja 2, panitia, sekretaris, ketua PN, panitia, dan sekretaris. Di dalam putusan pengadilan disebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum biasa yang dapat ditempuh lagi. Permohonan banding dapat diajukan di kepaniteraan pengadilan negeri dalam waktu 14 hari kalender terhitung keesokan harinya setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir dalam pembacaan putusan. Di sini juga terdapat tabel perbandingan penyelesaian sengketa, yaitu ada mediasi, konsiliasi, dewan sengketa, arbitrase, dan keterangannya, yaitu ada pemilihan majelis, waktu, biaya, dasar putusan, keahlian, pengambilan keputusan, solusi, kepastian hukum, kerahasiaan, eksekusi, hubungan antar pihak. Di sini semua akan dicatat berdasarkan informasi yang sudah disampaikan. Lalu pengaturan keinsinyuran berdasarkan Pancasila dan berasaskan. Yang pertama, profesionalitas, lalu integritas, etika, keadilan, keselarasan, kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, kelestarian lingkungan hidup, dan keberlanjutan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.